Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Kali ini Mimin akan terjemahkan novel yang berjudul Menantu Naga dari Pintu ke Pintu atau Kekuasaan dan Wanita yang ditulis oleh Ye Gongxi dengan karakter utama bernama Ye Chen. Bab 2866. Saya khawatir ini adalah permainan catur besar berikutnya. Menyadari bahwa lelaki tua di depannya memang kuat, dan dia juga seorang Han, Lin Zuyu berlutut di tempat hampir tanpa berpikir, tersedak dan memohon, "Tua abadi, sekarang orang-orang Han diserang oleh karang gigi. Orang-orang Han sengsara dan sengsara. Generasi muda dapat melawan dinasti Qing selama bertahun-tahun dapat memiliki kemampuan terbatas. Hanya dapat menyaksikan orang-orang Han terus jatuh, karena abadi tua juga Han. Mereka juga meminta abadi tua untuk mengusir anjing-anjing Qing dan memulihkan keluarga Han." Wu Feiyan juga kembali sadar, dengan cepat berlutut dan bersujud, dan berkata dengan hormat, "Saya mohon yang abadi tua untuk bergerak." Meng Changsheng sedikit terpana oleh tindakan keduanya, dan kemudian dia tertawa malu dan berkata, "Saya telah mundur di sini selama ratusan tahun, dan yang sungai dan gunungnya berada di luar tidak ada hubungannya dengan saya untuk waktu yang lama, dan bukan urusan saya bahwa orang Han adalah kaisar, orang Mongol adalah kaisar, atau Manchu adalah kaisar." Lin Zuyu dan Wu Feiyan tiba-tiba tampak putus asa. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan abadi tua untuk dengan mudah membunuh ratusan pasukan Qing dengan menjentikkan jarinya, bahkan jika mereka pergi ke kota kekaisaran Yanjing untuk mendapatkan kepala anjing Sun Zilaoer, itu akan mudah. Namun, mereka melebih-lebihkan popularitas Han Meng Changsheng. Faktanya, Meng Chang hidup sampai usia ini, dan dia telah lama melupakan kebenaran dan integritas nasional negara. Oleh karena itu, dia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Tempat ini adalah tempat retret dan kultivasi saya. Kalian berdua tidak boleh terus tinggal di sini untuk mengganggu kultivasi saya. Tentara Qing yang mengejar Anda telah dibunuh oleh saya. Anda juga dapat meninggalkan Lin Zuyu dan berlutut, dan berkata, 'Old Immortal, jika Anda dapat mengusir anjing Qing keluar dari bea cukai dan menyelamatkan orang-orang Putianli, itu pasti akan menjadi pahala. Dan itu pasti sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda, dan hal semacam ini seharusnya hanya mengangkat tangan untuk Anda. Tolong pikirkan lagi.'" Meng Changsheng berkata dengan jijik, "Pantas, pahala itu seperti gapura kesucian. Bahkan jika ada lebih banyak, apa yang dapat Anda lakukan? Jika Anda memiliki lebih banyak pahala, dapatkah Anda mendapatkan keabadian?" Lin Qiyu sedikit tercengang. Kehidupan abadi masih merupakan kata yang sangat asing baginya, dan dia tidak mengerti apa arti di balik kedua kata ini. Meng Changsheng melihat bahwa dia tertegun, dan berkata dengan ringan, "Jangan berpikir bahwa saya satu-satunya dengan kekuatan seperti itu di bawah langit. Tetapi setiap orang yang dapat duduk di singgasana adalah kombinasi dari surga dan tempat, dan Kaisar Manchu Qing dapat memasuki celah dan merebut kota kekaisaran keluarga Han, yang membuktikan bahwa hidupnya, urat naga klannya, dan kekayaan nasional Manchu Qing jauh melampaui keluarga Han pada tahap ini, dan pasti ada orang-orang berpangkat tinggi di sekitarnya." Berbicara tentang ini, Meng Changsheng berhenti sebentar, dan melanjutkan, "Saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan lengan Anda sebagai mobil. Dengan kemampuan Anda berdua, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengalahkan negara yang telah meningkat dalam kekayaan nasional." Ketika Lin Zuyu mendengar ini, dia tiba-tiba terlihat sangat tertekan. Dia menundukkan kepalanya, nadanya tegas, dan pada saat yang sama berkata dengan sedikit tragedi, "Bahkan jika aku Lin Zuyu tidak dapat membantu Kamar Han, aku pasti tidak akan menyerah bertarung dengan Qinggo sampai akhir. Populasi Qinggo hanya 1 juta. Tetapi dapat menempati sebagian besar Huaxia saya, dan jika setiap orang Tionghoa acuh tak acuh, orang-orang Han tidak akan pernah bisa merebut kembali Jiangsan." Meng Changsheng tersenyum acuh tak acuh, yang disebut ambisi ideal tidak cukup lama untuk hidup, ruur. Wu Feiyan di samping melihat bahwa dia tidak tergerak, dan dengan cepat berkata, "Old Immortal,
tentara King sekarang pergi jauh-jauh ke selatan. Dan sekarang telah menghantam Huguang, dan akan memasuki 100.000 gunung, dan setelah 100.000 gunung adalah Yunan Selatan, begitu mereka juga mengantongi Yunan Selatan, Huaxia akan benar-benar mati di negara ini, maka orang tuamu tidak hanya akan kehilangan tanah harta budidaya ini, bahkan jika Anda melihat seluruh Central Plains, saya khawatir Anda tidak akan menemukan tempat tinggal. Meng Changsheng mendengar ini, alisnya tanpa sadar sedikit berkerumun. Wu Feiyan dengan tajam menangkap perubahannya, dan segera menabrak rel kereta api saat panas. Old Immortal, kamu memiliki temperamen yang luar biasa, terutama Sanggul dengan rambut panjangmu, yang merupakan sentuhan akhir. Berbicara tentang ini, Wu Feiyan mengubah nada suaranya dan berkata dengan keras, Old Immortal, untuk menyatukan Central Plains, King Gou memaksa semua orang Tiongkok untuk mencukur rambut mereka, meninggalkan ekor tikus uang yang kurang dari ketebalan jari kelingking, dan dipenggal tanpa dicukur. Jika Anda tidak punya tempat untuk berlatih dan dipaksa ke dunia di masa depan, jika Anda tidak ingin menyebabkan momok pembunuhan, Anda harus mencukur rambut panjang Anda. Dapatkah Anda menerimanya? Ekspresi Meng Changsheng tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia telah berkultivasi di sini selama ratusan tahun, dan dalam beberapa ratus tahun terakhir, hampir tidak ada yang datang ke rumah gua yang menyelamatkannya. Tetapi hari ini, sekelompok pasukan King yang tidak memiliki mata panjang bergegas masuk, berteriak dan membunuh, mengganggu kemurniannya. Dia pikir itu hanya insiden acak, tetapi sekarang mendengarkan kata-kata Wu Feiyan, dia tiba-tiba memiliki perasaan tidak nyaman di hatinya. Saat ini, Meng Changsheng terdiam lama. Pada saat ini, semburan api tiba-tiba muncul di bawah gunung, dan tentara King mulai membakar gunung untuk menghancurkan tentara Ming Selatan dan King Breaking Society sepenuhnya. Melihat amukan api, Meng Changsheng tiba-tiba berubah pikiran dan berbicara, itu saja, karena kalian berdua ingin membantu Kamar Han, maka aku bisa memberi Air White kesempatan untuk melihat apakah Air White bersedia. Lin Zuyu sangat gembira, dan buru-buru berkata, Dewa Tua, tolong bicara. Meng Changsheng berkata dengan ringan, hari ini kalian berdua akan memujaku sebagai guru. Aku akan mengajarimu beberapa keterampilan melawan Changshadi, dan setelah kamu meninggalkan 100.000 gunung besar, kamu dapat terus berjuang untuk Kamar Kuang Fu Han dan dinasti King Manchu sampai akhir. Lin Zuyu segera berkata dengan penuh semangat, Magang Lin Zuyu, terima kasih yang mulia. Wu Feiyan di samping juga segera berlutut, berteriak di mulutnya, Magang Wu Feiyan, terima kasih yang mulia. Saat itu, Wu Feiyan tidak tahu mengapa Meng Changsheng tiba-tiba berubah pikiran. Namun, ketika adegan dari lebih dari 300 tahun yang lalu ini muncul kembali di benaknya, dia tiba-tiba mengerti alasannya. Pada saat itu adalah tahun era bersama, dan masih ada tahun-tahun tersisa sebelum batas Meng Changsheng. Alasan mengapa Meng Changsheng mengambil mereka berdua sebagai murid mungkin agar mereka dapat menunda ritme serangan tentara King di 100.000 gunung besar setelah menyelesaikan studi mereka. Dengan kata lain, Meng Changsheng punya rencananya sendiri untuk segalanya, dan mengambil Lin Zuyu dan Wu Feiyan sebagai murid juga untuk dirinya sendiri, sehingga dia tidak dapat diganggu oleh tentara King dalam 13 tahun terakhirnya. Memikirkan hal ini, Wu Feiyan merasa lebih bertekad di dalam hatinya, jika Anda memikirkannya, Tuan Yang Mulia selalu sangat ingin memperpanjang hidupnya, bagaimana dia bisa menerima batas dengan mudah? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah dia telah menemukan cara untuk melawan batas besar. Dan dia telah menyembunyikannya, dan bahkan berpura-pura mengucapkan selamat tinggal padaku dan kakak laki-laki. Aku khawatir itu ada di permainan catur besar berikutnya. Mungkin aku dan kakak laki-laki hanyalah spanduk untuknya. Tuan Yang Mulia tidak akan berhenti untuk mencari keabadian, saya akan diekspos kepadanya hari ini. Apa yang harus saya lakukan jika dia ingin saya tunduk kepadanya dengan seluruh asosiasi King yang rusak di masa depan? Pada saat ini, Wu Feiyan sangat menyesal di dalam hatinya. Menyesali bahwa dia seharusnya tidak datang ke 100.000 pegunungan,
dan bahkan lebih menyesali bahwa dia seharusnya tidak datang ke Huaxia. Hanya saja sekarang kayunya sudah siap. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bersembunyi sejauh mungkin. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.